terkait dengan pangan, kalau kita mengacu pada undang-undang pangan begitu ya, kan setidaknya ada sejumlah hal yang disampaikan di sana, setidaknya terkait dengan kedaulatan pangan, kemandirian pangan gitu ya, dan ketahanan pangan. Nah, mungkin dari sejumlah poin-poin pertanyaan yang kita buat gitu ya, memang mengerucut ke salah satunya terkait dengan pangan. Ini kurang lebih sampel yang kita gunakan. Kita ada 1.200 sampel, itu range usia respondennya seperti itu, laki-laki perempuan di 38 provinsi, dan kita di semua sosial ekonomi yang mulai dari bawah, menengah, dan atas. Kurang lebih kalau kita lihat sebaran secara nusantaranya seperti itu, sampel-sampel yang kita gunakan, dan memang Jawa sebagai pusat pengumpulan sampel begitu ya, selama seperti kalau kita survei-survei lainnya. Nah, ini kalau kita bicara terkait dengan isu ketahanan pangan, kita tanya ke responden begitu ya. Ini sebentar, ini harus pakai kacamata ternyata. Ya, ternyata kalau kita lihat terkait dengan isu ketahanan pangan, ini yang kita arahkan atau kita sampaikan ke responden itulah segala sesuatu yang berhubungan dengan bagaimana mereka mengasup konsumsi pangan setiap hari begitu ya. Jadi berhubungan dengan individunya gitu ya. Jadi apa yang mereka rasakan. Jadi kalau kita tanya mereka terkait dengan isu ketahanan pangan, ini kurang lebih berhubungan dengan bagaimana sih Bu pemberitaan atau pengetahuan Ibu atau Bapak Ibu semua terkait dengan harga beras di sekitarnya, terus ketersediaan di pasar seperti apa. Jadi kalau di mereka itu secara umum terkait dengan isunya, memang 60% ya, sekitar 62% itu mereka mengikuti. Cuman yang benar-benar intens ngikutin itu relatif kecil, hanya sekitar 10%. Lainnya itu sifatnya kadang-kadang. Terus kalau mereka kita tanya terkait dengan kepuasan terhadap program ketahanan pangan, ini sama, ini sekitar 61% mereka menyatakan puas. Ini juga berhubungan dengan kondisi di sekitar mereka terkait dengan suplai pangan, setidaknya terkait dengan beras yang mereka konsumsi setiap hari. Jadi survei yang kita lakukan di bulan Juli ya, akhir Juli sampai di awal Agustus itu kondisinya seperti itu. Nah, ini kalau kita tanya lagi terkait dengan institusinya, yang mereka pahami terkait dengan pangan, yang ada di benak mereka adalah Kementerian Pertanian begitu. Dan kalau kita tanya lagi terkait dengan kepuasan mereka terhadap kinerja kementerian, ini relatif sangat tinggi ya, sekitar 71%. Cuman ya responden itu kan tingkat pengetahuannya itu beragam, dari mulai pendidikan menengah ke bawah sampai pendidikan tinggi. Itu jawabnya mungkin relatif umum begitu ya kalau kami tangkap. Tapi secara umum dari kinerja yang kita sampaikan dari salah satu kementerian ini, mereka masih menyambutnya secara positif, apresiasi tinggi lah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kalau coba kita perdalam lagi, misalnya terkait dengan kesejahteraan petani, ini sebagian besar responden yakin bahwa kebijakan menaikkan harga GKP, di mana dinaikkan ya dari 4.500 ke 6.500 di awal tahun kemarin, itu mampu menyejahterakan petani begitu. Jadi responden itu, ini kalau responden secara umum ya, itu menyatakan sekitar 77% memang yakin kebijakan menaikkan harga GKP itu akan menyejahterakan petani. Terus kalau coba kita pilih lagi, responden itu berdasarkan pekerjaannya, di situ ada petani atau peternak yang berhubungan langsung dengan sektor agraris begitu ya. Lebih tinggi lagi kepuasannya, itu lebih dari 80%, 84% itu menyambut baik terkait dengan kebijakan pangan ini. Artinya mereka sebagai pelaku usaha secara langsung itu menyambut apresiasi positif dari kenaikan harga GKP itu. Lalu selanjutnya terkait dengan program bantuan ini berhubungan dengan bantuan sosial gitu ya, yang dikasih sekitar 20 kg. Ini secara umum, ini semua responden ini menyatakan bahwa itu program sangat membantu. Ya ini seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya bahwa program terkait dengan menjaga kelompok menengah ke bawah, terutama rentan miskin dan miskin, salah satunya terkait dengan bansos, terkait dengan beras. Ya lagi-lagi itu mendapat apresiasi positif. Dan kalau kita lihat rentang yang panjang, memang dari era rezim sebelumnya hingga Pak Prabowo ini, itu adalah salah satu sektor yang selalu mendapat kepuasan yang tinggi.